Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang berada di tempat ini maupun yang menyimak digolongkan menjadi sebaik-baiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam hari ini, kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan dalam barisan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama kita, di antaranya orang tua kita Al-Habib Hasan bin Aqil Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga hadir bersama kita Al-Habib Ali Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus, Habib Fuad Al-Idrus, Habib Fuad Al-Attas, Habib Reza Al-Kaf, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Alwi bin Ahmad Segaf, para tamu-tamu yang lainnya hadir bersama guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi, guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Kita doakan guru-guru kita diberi panjang umur, sehat afiat. Wabil khusus dewan-dewan guru majelis gabungan yang kita cintai, guru kita sahibul majlis malam hari ini Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus, dan juga hadir bersama Dewan Guru Majelis Gabungan Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Sahil, Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahil, Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri, Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama berzikir, bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis malam hari ini, apa yang kita baca, apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis malam hari ini menjadi benteng untuk kita semua yang hadir, agar Allah jauhkan dari segala musibah, dari segala bala, dari segala penyakit. Dan mudah-mudahan asbab majlis malam hari ini Allah angkat musibah, Allah angkat bala, Allah angkat wabah, Allah angkat virus, Allah angkat penyakit dari negeri kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Memang hadirin hadirat, ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sayyidina Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan petir saja tidak bisa menyambar orang yang berzikir kepada Allah. Petir saja yang terlihat tidak menyambar orang yang berzikir kepada Allah. Insya Allah penyakit-penyakit juga tidak sampai kepada kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini modal kita sekarang, harapan kita sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah dengan kita mengingat Allah, berserah diri pada Allah, pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Obat kita ada di Allah, penyembuh kita ada di Allah. Banyak orang yang menakutkan kita, namun insya Allah barakah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi obat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, kita kumpul bersama memperingati haul maghfur almarhum sahibul bait, di mana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dari setiap bacaan yang kita baca disampaikan kepada almarhum.
dan juga orang tua kita yang telah meninggalkan kita, menjadi pahala yang khusus, dijadikan kubur mereka taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya ini hadiah yang bisa kita berikan. Kita yang masih hidup mau ngasih hadiah sama yang masih hidup bisa. Kita kaya, kita sukses, kita mampu, kita mau beliin rumah buat orang tua kita bisa. Kita mau beliin kendaraan buat orang tua kita bisa. Tapi mohon maaf, kalau kita yang hidup mau ngasih hadiah buat orang yang sudah tiada apa? Dulu mungkin semasa orang tua kita masih hidup kita nggak punya. Setelah orang tua kita wafat kita punya. Kita mau ngasih hadiah, apa yang bisa kita berikan? Mau belikan rumah udah nggak manfaat lagi. Motor, kendaraan, mobil nggak bermanfaat lagi. Tapi sebaik-baiknya hadiah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat adalah doa dan istighfar. Yang kita panjatkan, yang kita bacakan istighfar, kita mintakan pengampunan. Ini sebaik-baiknya hadiah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa almarhum beruntung sampai saat ini di hall beliau yang sudah keberapa masih ada anak, cucu, keluarga, kerabat, sahabat, tetangga yang mau mendoakannya. Pertanyaannya, kita nih yang masih hidup sekarang, kira-kira kalau kita meninggal dunia ada nggak yang mau doain kita? Ada nggak yang mau ngirimin Fatihah buat kita? Sedangkan banyak orang di sekeliling kita bilang doa buat orang yang sudah meninggal dunia nggak sampai, katanya begitu. Saya bilang emang doain orang mati nggak boleh? Saya bilang doain orang mati nggak boleh, nggak boleh doain orang mati, haram. Doain orang, benar apa salah nih? Betul apa salah? Maksudnya ngedoain orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati, ya memang dianjurkan. Nabi SAW nganjurin kita baca doa. Kalau kita ngelawat kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang berempat Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Begitu dianjurin sama Nabi. Sampai mohon maaf, kita lewat kuburan aja dianjurin salam sama Nabi. Kita lewat kuburan nih orang-orang yang sudah meninggal, kuburan kaum muslimin ya. Kita lewat, kita ucapin assalamualaikum ya ahlal kubur ya dar kaum mukminin antum musabiqun nahnu bikumul athar. Kalian orang-orang yang sudah mendahului kita, yaghfirullah lana walakum, semoga Allah ampuni kami dan kalian. Tuh dianjurin sama Nabi. Ya, jangan lewat kuburan ketakutan ngibrit deh malam-malam. Misi-misi anak bakung mau lewat ya. Ya, tuh. Orang sinting begitu ya. Kagak ngaji jadi begitu. Makanya alhamdulillah hadirin hadirat, kita semua bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatin disampaikan kepada almarhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan berhenti, kita doain. Dan doa itu insya Allah diijabah pasti. Iblis saja minta dikabulin sama Allah. Iblis mohon dikabulin, apalagi yang sujud sama Allah, apalagi yang taat sama Allah, apalagi yang patuh sama Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti daripada doa. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Kita nggak pernah tahu apa ketentuan yang akan datang besok, lusa, minggu depan, tahun depan, nggak pernah tahu. Tapi apa yang bisa merubah itu doa. Zikir yang kita baca nih, ratib yang kita baca, maulid yang kita baca, jangan kita anggap sepele. Ini yang menjaga kita, ini yang melindungi kita, ini yang merubah ketentuan Allah. Hari ini, detik ini, saat ini ketentuan Allah berputar di atas kita. Apa yang bakal terjadi besok lusa, tapi dengan amal kita, dengan kebaikan kita, dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, itu semua yang bisa merubah. Yang mungkin tadi terjadinya buruk akan menjadi indah dan baik buat kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok lusa. Coba kita perhatikan, sering kita lihat di televisi, di berita. Ada orang yang nabrak, ada orang yang ditabrak, diem ketabrak. Ada orang yang sakit, ada orang yang kena penyakit, ada yang nular penyakit dan lain sebagainya. Semua terjadi. Tapi mohon maaf, alhamdulillah seringkali kalau kita sadari, kalau kita pahami, barokah kita duduk ngaji walaupun seminggu sekali.
Walaupun sebulan sekali. Banyak hal yang tanpa kita sadari kita dapat nikmat Allah, kita dilindungin sama Allah. Kadang-kadang kita lagi naik kendaraan meleng sedikit tapi Allah jaga, Allah lindungin. Ini semua dari apa? Dari hasil yang kita baca, yang kita baca ini zikir dan lain sebagainya. Makanya pesan saya yang kedua, jangan pernah lepas daripada zikir, doa, minta sama Allah. Karena itu tidak bisa merubah ketentuan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Mohon maaf, orang zaman sekarang banyak suka ngeramal. Ya, ilmu ramalan tuh nggak dikasih. Kita belajar ilmu nujum tuh nggak boleh kecuali dua. Ilmu nujum dibolehin cuma dua. Apa? Yang pertama kita belajar ilmu nujum supaya tahu masuk waktu sholat, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu boleh, silakan belajar ilmunya. Yang kedua supaya masuk waktu Ramadan kita tahu. Itu ilmu nujum boleh. Kalau buat ngeramal apa yang terjadi besok, kan banyak sekarang. Ini begini, tahun depan begini. Ada yang ngeramal 10 tahun lagi Jakarta tenggelam. Ya mohon maaf, dari zaman saya punya guru Habib Mundir, ini ramalan udah ada. Kata Habib Mundir, alhamdulillah sampai sekarang gak tenggelam-tenggelam. Tuh, barokah zikir, doa yang kita baca. Saya yakin insya Allah selagi masih banyak pengajian kayak begini, Jakarta dijaga sama Allah. Ini Masya Allah masih banyak guru-guru kita, masih banyak kiai kita, masih ada ulama-ulama kita. Insya Allah yang mereka terus berjuang di jalan Allah, Jakarta dijaga sama Allah. Dan semua Indonesia juga dijaga, dilindungi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan pernah. Andai Allah memberikan ujian buat kita, itu bukan tanda buruk buat kita, tapi itu tanda cinta Allah buat kita. Kadang kita nggak bisa lari dari ujian. Siapa yang bisa lari? Ada yang bisa lari dari ujian? Nggak ada. Semua Allah udah tentuin. Kalau kita mesti kena corona, marona kena. Apaan aja kalau emang mesti kena? Betul apa salah saya ngomong? Ada yang bisa lari? Sebutin yang bisa lari. Yang berbulan-bulan di rumah kagak keluar-keluar kena. Ada yang bisa lari? Nggak ada. Semua kalau Allah sudah tentuin, kalau Allah sudah mau, apalagi yang kayak begini gaib, kita nggak tahu, nggak sadar. Makanya guru-guru kita bilang gaib lawannya pakai yang gaib juga, pakai zikir, pakai doa. Biar apa? Biar hilang tuh yang gaib-gaib. Lah kan corona gaib, betul nggak? Emang ada yang bisa ngelihat? Mau gimana mau ngelawannya? Perang melawan corona, perang lawan apaan lu? Zikir, doa, minta sama Allah, munajat sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala angkat tuh semua musibah. Nah, andai kita mau dikasih ujian sama Allah, tapi barokahnya doa, barokahnya zikir, insya Allah kita dapetin 3 hal. Apa yang pertama? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua kekuatan hati kita. Diuji tapi hati kita sabar, kuat maaf. Yang kedua sabar. Yang ketiga tenang hati, tenang. Mohon maaf, berapa banyak orang diuji sama Allah, dikasih musibah sama Allah, dia nggak kuat, dia nggak sabar, dia nggak tenang hati, hancur hidupnya. Yang lari ke narkoba, yang lari ke maksiat, yang lari ke ini, hancur. Coba kalau orang-orang yang beriman sama Allah dapat ujian, dia lari sama Allah, dia sujud sama Allah, dia minta pertolongan Allah. Ya mohon maaf, berapa banyak anak-anak muda sekarang, gue sumpek nih, mau kemana? Mau jalan-jalan ke gunung, gue mau teriak sama gunung. Mau teriak apa lu? Biar lepas semuanya. Lepas apaan? Burung dara. Nggak bakal balik lagi. Ya, lepasnya mohon maaf, balik lagi. Tapi kalau kita pengen teriak, pengen minta pertolongan, pengen ngelepasin tuh beban hidup kita, sujud minta sama Allah, mohon sama Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat pertolongan Allah. Yang ketiga, ini majelis gabungan luar biasa. Alhamdulillah udah dibuka lagi. Mudah-mudahan kita diistiqomahin sama Allah. Saya senang malam ini, walaupun saya sedikit ngambek sih sebenarnya malam ini. Kenapa ngambek? Ya habaib Masya Allah ganteng-ganteng semua, dikasih outfitnya abu-abu. Cuman semua bajunya pas, saya doang yang kelelep. Itu Kang jahitnya sensi sama saya nih. Iya, yang lain pas semuanya kiai. Saya doang tuh kelelep. Ya Alhamdulillah kelelep, kalau kesempitan lebih gak enak lagi. Tapi saya doain yang jahit, Masya Allah ngasih hadiah buat habaib nih, Allah panjangin umurnya, sehatin baik. Mudah-mudahan Insya Allah pasaran jahitnya makin banyak lagi, amin. Berkah rezekinya dunia akhirat. Udah baik dia ngasih kita jubah luar biasa ini. Ini kita pakai sholat, dia dapat ibadah, dapat pahala insya Allah. Insya Allah ini majelis gabungan. Tidak lain dan tidak bukan, majelis gabungan ini kumpul para habaib. Seperti guru kita Kiai Lutfi ngumpulin ulama habaib. Kita juga di majelis gabungan ini ngumpulin semuanya. Tujuannya satu, hadirin hadirat. Apa tujuannya majelis gabungan? Pengen nyenengin hati Nabi Muhammad. Kita pengen nyenengin hati Rasulullah. Ini kita ngaji nih pengen apa? Kalau bukan kita pengen nyenengin hati Nabi Muhammad. Kita pengen Rasulullah senang sama kita.
Nih semua yang hadir tanpa terkecuali yang walaupun mukanya ditutup pakai masker, kita pengen wajah kita nanti diingat sama Rasulullah di hari kiamat. Waktu Rasulullah bagiin syafaat buat umatnya, biar kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Sebab mohon maaf, yang kita harapin apa? Modal apa? Modal kita apa? Amal nggak ada. Dosa banyak. Karung dosa kita, gunung dosa yang kita punya. Ngarepin amal nggak ada. Ibadah kita ya Allah fardu itu juga kadang-kadang telat-telat. Yang sunnah apalagi. Tapi yang kita harapin nanti di hari kiamat, di hari yang penuh kegentingan, hari manusia penuh ketakutan, hari manusia yang lari-larian, yang mohon maaf rasa takut hari kiamat jauh lebih dahsyat dari larinya orang-orang dari virus corona. Rasa takutnya tentang api neraka jauh mestinya lebih dahsyat daripada larinya orang daripada penyakit dan apapun yang menakutkan di dunia. Gak ada seberapanya semua. Jauh di hari kiamat manusia sampai satu sama lain gak mau ketemu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari saudara gak mau ketemu saudara. Kalau sekarang kita dempet nih duduk. Ngumpul nih dempet duduk sebelah. Hari kiamat jauh-jauh lari gak mau ketemu. Kenapa? Tahu punya salah. Sadar diri punya dosa, saking sadar mereka nggak mau ketemu. Anak nggak mau ketemu orang tua nggak mau ketemu anak. Saat itu siapa yang bisa nolongin kita? Saat Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan kemarahannya, harta kita bisa nolong demi Allah, yang banyak uangnya nggak bakal bisa nolongin dia. Apa yang bisa nolongin dia? Anak yang dibela, yang dimanja, yang disayang, yang dicinta, demi Allah mereka nggak punya kemampuan nolongin kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari harta kita, anak kita nggak bisa nolongin kita. Bahkan para nabi aja semua angkat tangan. Kita datang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, wahai nabi-nabi, tolong kami di hadapan Allah. Mintain ampunan buat kami anak cucu kamu. Dijawab oleh Nabi Adam, nggak bisa, hari ini nafsi. Sampai Nabi Adam berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Nabi darajatnya agung di sisi Allah, hari kiamat begitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita, mereka aja nyerah angkat tangan gak bisa nolongin kita. Sampai nabi-nabi itu mengatakan, hari ini Allah marah, hari ini Allah murka, belum pernah seperti ini sebelumnya. Itu hari kiamat Allah tuangkan kemarahan. Hari kiamat Allah luapkan kemurkaannya. Makanya hadirin hadirat saya sampaikan, kita beruntung yang masih punya guru, masih ada habaib, masih ada kiai kita, masih ada ustadz kita yang bimbing kita ke jalan Allah, ngingetin kita biar jangan salah jalan. Yang salah kita dibenerin, yang lupa kita diingetin, yang jatuh kita dibangkitin, yang jauh kita dideketin sama Allah. Guru-guru kita yang nasihatnya bagaikan mutiara, cahaya masuk dalam hati kita tuh pelita. Guru-guru kita pelita, nunjukin jalan, ayo lewat sini, jangan nyari jalan yang lain. Makanya beruntung kalau kita masih punya guru yang ngingetin kita. Coba kalau kita nggak punya guru, nggak mau hadir majelis, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, apa yang terjadi? Tenggelam dalam dosa. Kalau sekarang kita jatuh dalam dosa, guru kita ngerangkul, mereka menadahkan tangan, nak jangan jatuh dalam dosa, nak. Dirangkul sama guru kita. Coba kalau Allah biarkan kita tenggelam dalam dosa dan kita merasa nyaman, merasa enak. Saya ngelakuin dosa tapi rezeki saya bagus. Saya ngelakuin dosa tapi Allah nggak uji saya, Allah nggak siksa saya. Allah biarkan dia tenggelam dalam dosa. Makin tenggelam, makin dalam dosa. Mohon maaf, yang seperti ini berarti tandanya Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Karena Nabi menyebutkan, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah bakal berikan hambanya itu pemahaman untuk memahami agama. Paling enggak Allah kirim orang untuk bisa membimbing dia, mengajarkan dia agama, supaya dia faham agama. Ya mohon maaf, orang yang kalau udah tenggelam dalam dosa, merasa nyaman, merasa enak, merasa dirinya akan aman dari murkanya Allah, yang kayak begini, nasihat juga nggak manfaat buat dia. Berapa banyak kita ngomong, nak jangan ngelakuin dosa, dia malah balas kita, Habib jangan ngurusin saya, udah urusin aja diri Habib sendiri, begitu. Tuh, orang di akhir zaman modelannya begini. Makanya mohon maaf, beruntung kita punya guru-guru. Jangan jauh-jauh dari mereka, para ulama, deketin, ikutin jalannya. Kita punya masalah, istisyar sama mereka, musyawarah, minta petunjuk. Paling enggak mana jalan yang baik yang ditempuh, minta petunjuknya sama mereka yang ahlinya, yang ngerti, yang paham, supaya kita jangan salah jalan,
supaya apa yang kita lakuin benar. Orang kalau dia nggak mau minta petunjuk, nggak mau hadir majelis ilmu, nggak mau dekat sama ulama, udah hidupnya dalam kegelapan, tenggelam dalam dosa, sisanya apa? Sisanya Allah akan luapkan kemarahannya nanti di hari kiamat. Saat itu siapa yang bisa nolong? Siapa yang bisa nolongin orang yang berdosa? Siapa yang bisa nolongin orang yang sedang dengan maksiat di hari kiamat? Nggak ada. Nggak ada. Artis, pemain bola yang diidolain, penyanyi Korea yang anak-anak kita idolain mati-matian, demi Allah, untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolong, apalagi menolong kita semua. Tapi satu-satunya di hari kiamat yang bisa menolong kita, satu-satunya di hari kiamat yang akan membela kita, satu-satunya di hari kiamat yang akan mintakan ampunan untuk kita di hadapan Allah, hanya beliau Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi. Hanya Rasulullah yang bakal ngerangkul yang kita lari. Ya Rasulullah, tolong mintakan ampunan pada Allah. Kata Rasulullah, analaha, saya untuknya. Dialah Nabi kita Muhammad yang tiap waktu, tiap saat nggak pernah lupa, setiap mengangkat tangan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, setiap waktu, setiap saat, yang nanti di hari kiamat akan sujud pada Allah, mintakan ampunan buat kita semua yang hadir. Dan orang tua kita, keluarga, semua umat Nabi dimintakan ampunan oleh Rasulullah di hari kiamat, sehingga dipindahkan dari padang mahsyar menuju mizan. Bahkan mohon maaf, orang kafir juga dapat syafaat Nabi untuk pindah ke dari padang mahsyar menuju mizan. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad, sahib Maqam al-Mahmud, yang punya kedudukan terpuji. Semua di hari kiamat bakal tegun. Mohon maaf saya sebut, yang sekarang ngeledek Nabi, yang sekarang ngehina Nabi, yang sekarang ngehina ajaran Nabi, yang sekarang ngehina sunnah Nabi, nanti di hari kiamat melotot matanya semua melihat keagungan Nabi kita Muhammad, keagungan Rasulullah, yang sampai Allah katakan, irfa ra'sak ya habibi ya Muhammad, angkat kepalamu hai kekasihku Muhammad, berilah syafaat untuk mereka. Syafaat dari Nabi Muhammad yang kita harapkan. Nabi yang setiap malamnya doain kita. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, datang Sayyidah Aisyah, Rasulullah doain, Allahumma ghfir li Aisyah ma'alanat wa ma'asraf. Ya Allah, ampunin Aisyah yang nampak, yang tidak nampak. Sampai Sayyidah Aisyah senyum sampai ngeringkel, jatuh di paha Nabi. Sampai Nabi tanya, hal asrarti ya Aisyah, apa kamu senang wahai Aisyah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, gimana saya nggak senang? Saya didoain dalam doamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah Aisyah, ini doa tiap malam aku panjatkan untuk umatku. Buat kita semua nih yang belum lahir didoain sama Nabi Muhammad. Kita semua masuk dalam doanya Nabi. Yang tiap malam, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai kaki Nabi bengkak. Sampai sajadah Nabi basah dengan air matanya. Cuman doain kita. Makanya Imam Abu Bakar al-Idrus mengatakan, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa samihum min dzambi wa ghafaru dzunub Allah. Nabi Muhammad berkata, ya Rabbi, ya Allah, bagaimana umat saya nanti setelah saya? Setelah saya tiada, bagaimana umat saya? Ya Allah, ampuni mereka. Samihum min dzambi. Ampuni dosa-dosa mereka. Tiap malam, yang sekarang ngelakuin dosa, yang malam ini malam minggu senang masih ngelakuin dosa, mereka tidak sadar yang doain mereka adalah Nabi Muhammad. Yang doain mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barak alaih. Sampai apa? Allah perintahkan malaikat Jibril, tanya pada kekasihku Muhammad, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sampai sebegitunya dia berdoa, sampai Allah turunkan ayat, wala saufa yu'tika rabbuka, dan Allah akan berikan semua yang kamu inginkan sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Hadirin hadirat, saya mau tanya, pernah tahu apa yang Nabi ridho, Nabi puas? Demi Allah, yang Nabi ridho, Nabi puas kita semua. Kita nih yang hadir dan yang gak hadir juga, umatnya Nabi itu kepuasan Nabi, itu keridhaan Nabi. Apa kata Nabi? Inilah ardo ahad min ummati dakhalan nar. Saya gak ridho ya Allah, kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka, itu keridhaan Nabi. Gak lepas, gak mau berhenti Nabi kalau masih ada satupun umat Nabi yang masuk dalam api neraka. Berarti tandanya apa? Nabi gak akan berhenti untuk membela kita, menolong kita di hari kiamat. Sehingga kalaupun ada satu orang yang masih tertinggal di api neraka, supaya dia keluar dari api neraka, bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sampai Allah sebutkan keistimewaan, Allah larang para nabi masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Dan Allah larang umat-umat Nabi sebelumnya masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Apa kurang indah? Apa kurang cintanya Nabi? Makanya sering kita baca
ayat atau hadis kita disuruh cinta sama Nabi lebih dari apapun. Kenapa? Saya jawab, karena Nabi Muhammad cinta sama kita lebih dari apapun. Nabi Muhammad besar cintanya kepada kita umatnya lebih dari segalanya. Maka cintai Nabi Muhammad. Pesan saya, ayo senengin hati Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita perbuat, senengin hati Nabi. Dosa jauhin, yang wajib jangan ditinggal, sunnah Nabi amalin, hidupin. Yang gampang-gampang, yang simple-simple. Masuk masjid, masuk musola, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau perlu di musola masjid tandain, kayak kemarin pas corona tandain tuh sholat. Ya sekarang tandain gambar telapak. Jadi orang kalau mau masuk, oh lihat ada gambar telapak kaki kanan, masuknya kaki kanan. Jangan masuknya lompat dua-duanya. Ya, sunnah Nabi ini. Ya mohon maaf memang ringan tapi banyak orang ninggalin. Makan tangan kanan. Saya sampai ngomong begini, sunnah Nabi makan tangan kanan hidupin. Sampai di depan muka saya pas lagi ceramah begini ada anak kecil makan tangan kiri. Sampai saya godain makan tangan kanan, makan tangan kanan, makan tangan kanan. Sampai dia sadar 10 kali ada baru dia rubah tangan kanan. Nah, karena kita jauh dari cahaya Nabi, jujur. Jauh dari sunnah Nabi, banyak yang ninggalin. Sholat Jumat putih-putih. Sunnah Nabi sholat Jumat putih-putih, sampai ada seorang ulama mengatakan tolabul ilmi, para pencari ilmu yang sholat Jumat nggak pakai putih-putih tidak termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Kalau nggak pakai putih, pakai putih, pakai gamis kalau perlu. Jangan malu. Kenapa mesti malu? Beb, gamis pakaian habaib, kiai, ulama. Ada yang sentimen gamis pakaian orang Arab. Mohon maaf saya jawab, orang Arab, kiai, ulama, habaib semua ngikutin Nabi Muhammad. Gamis ini ahabu thiyab inda Rasulillah al-qamis, kata Ummu Salamah, baju yang paling disenangi nama Rasulullah gamis. Jangan malu anak muda pakai gamis. Orang kalau pakai gamis gantengnya nambah. Kayak guru-guru kita lihat ada pakai gamis, apalagi Kiai Lutfi Zawawi pakai gamis ganteng banget. Saya sampai terkesima. Saya pakai gamis ganteng, maka kagak ngomong aja. Nah hamba ya nggak? Tuh, benar, jangan malu. Ke mall pakai gamis. Saya kemarin diundang di Mall Pondok Indah pakai gamis, orang-orang pada ngeliatin. Dipikir manusia planet dari mana, mas bodoh. Lah orang yang pada pakai baju kurang bahan aja nggak kita urusin. Kenapa dia mesti peduli? Sedangkan kita lagi mengamalkan pakaiannya Nabi Muhammad. Pakaiannya Rasulullah. Pakai gamis, jangan malu. Kenapa? Mesti malu. Mohon maaf saya sebutin ya. Mohon maaf, walaupun omongan saya kasar. Kalau bukan kita umat Nabi yang mau pakai pakaian Nabi siapa? Yang mau pakai bajunya Nabi siapa? Kalau bukan kita umatnya Rasulullah. Sholat Jumat putih-putih, ada gamis, nggak ada ya udah sarung dah pakai koko putih, nggak ada juga ya udah kokonya putih, nggak ada juga pecinya putih, nggak ada juga giginya biar pada putih. Sunnah Nabi biar dihidupkan. Insya Allah. Kira-kira yang laki mau pakai baju putih-putih, sholat Jumat putih-putih, kalau perlu di masjid bikinin kotak yang nyemprot, tapi isinya jangan semprot, setrum. Yang nggak pakai putih setrum. Jangan ya, emang jahil banget. Bu, siapin suami putih-putih, sholat Jumat putih-putih. Bib saya kerja, baju kerja saya pakai coklat, nggak masalah. Beli gamis longgaran, baju kerja nggak usah dilepas, ambil dari motor pas mau sholat pakai gamis. Selesai sholat lepas itu gamis, lepit lagi taruh motor. Dengan begitu menandakan perhatian kita terhadap sunnahnya Nabi Muhammad. Kira-kira mau diamalin nggak nih? Kira-kira mau diamalin nggak? Insya Allah, ayo sunnah Nabi kita amalin. Nyenengin hati Nabi kita Muhammad. Nyenengin hati Rasulullah. Kemarin ada orang ngomong sama saya, Bib, banyak orang ngeledek agama Nabi, ajaran Nabi. Saya cuma jawab satu, kalau mereka meledek, kita memuliakan ajaran Nabi. Kita muliain, kita pakai, kita gunain sunnah Nabi, hidupin. Mereka yang meninggalkan, kita yang mengamal. Insya Allah terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangin umur, sehat, afiat, rezeki banyak. Rezekinya luas biar pada pergi haji, pergi umroh. Semua tanpa terkecuali ya Rabb, mudah-mudahan yang hadir di sini Engkau sampaikan mereka ke tanah suci. Sampaikan semua yang hadir ya Allah dan yang menyimak supaya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Cuman kalau ziarah makam Nabi Muhammad biasanya orang perempuan tuh dari belakang. Mungkin ibu yang pernah pergi haji, pergi umroh ziarah makam Nabi dari belakang. Orang laki yang pernah pergi haji, pergi umroh itu ziarah makam Nabi dari pintu depan. Dari pintu depan, atau yang habis sholat di Raudhah lewat mihrab. Saya pesenin kalau memang Allah kasih rezeki kita bisa pergi haji, nanti kalau pergi haji pergi umrah, nanti kalau kita masuk ke masjid Nabi mau ziarah makam Nabi, nengok liatin mihrab Nabi dari depan. Di mihrab Nabi itu ada tulisan, Pak. Di mihrabnya Rasulullah ada tulisan. Kalau ini makamnya Nabi, ini gambar makamnya
Nabi ini udah makam Nabi gambarnya. Tapi ada gambar di mana mihrabnya Nabi. Itu ada tulisan, ada satu hadis Nabi yang hebat luar biasa. Jujur, itu hadis yang paling dahsyat buat kita semua. Keagungan Nabi, kebesaran Nabi di hari kiamat yang Allah perlihatkan. Apa hadisnya? Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi dalam hadis itu, syafaatku nanti di hari kiamat akan aku berikan bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Ada yang ngelakuin dosa besar, ada yang sekarang sedang perzinahan, ada yang sekarang sedang perjudian, ada yang sekarang sedang mabok-mabokan. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, karena yang bisa menolong mereka nanti di hari kiamat hanya Nabi kita Muhammad. Yang bisa mintakan ampunan di hari kiamat untuk kita semua hanya Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan hanya pembelaan, syafaat. Apa bedanya pembelaan dengan syafaat? Beda. Kalau pembelaan sifatnya pada kebenaran. Membela yang salah, membela yang mungkar itu tidak dibenarkan. Tapi kalau syafaat, yang salah, yang berdosa dimintakan ampunan untuknya, dimintakan maaf untuknya, ini disebut syafaat. Dan ini haknya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dan kita minta sama Allah barokah majlis ini jadi syafaat buat kita juga. Barokah Nabi Muhammad syafaat. Kita semua dijauhi dari musibah, dari bala. Al-hadhiniyah wa likulli natin salawat ala hadratin Nabi. Al-Fatihah.